funky. Life could be a dream, life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Ulianila. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila dengan judul Demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, mari kita mulai. Pada presentasi kali ini saya akan membawa 10 materi. Materi pertama saya akan membahas pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki dua jenis. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan. Dan yang kedua yaitu demokrasi perwakilan, yaitu jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang lebih banyak, kebalikan dari demokrasi langsung. Selanjutnya saya akan membahas macam-macam demokrasi. Seperti teman-teman lihat pada tabel tersebut, macam-macam demokrasi itu memiliki 4 macam. Yang pertama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Selanjutnya saya akan membahas ciri pemerintahan demokrasi. Bagaimana sih ciri-ciri pemerintahan demokrasi? Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang kelima, kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya bersama media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memiliki wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan menentukan pemimpin negara dan pemimpin serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang kedelapan, pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas ciri kepribadian yang demokrasi. Yang pertama, menerima orang lain. Yang kedua, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru bertanggung jawab. Yang ketiga, waspada terhadap kekuasaan. Yang keempat, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, emosi-emosinya terkendali, menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Jadi gimana? Apakah teman-teman sudah berkepribadian yang demokrasi? Selanjutnya saya akan membahas demokrasi di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi atau hukum dasar. Landasan demokrasi Indonesia yaitu pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya sila keempat Pancasila. Yang kedua, penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang sistem pemerintahan negara. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas.
Selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah kekuasaan mayoritas, yang ketiga hak-hak minoritas, yang keempat jaminan hak asasi manusia atau HAM, yang kelima pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Selanjutnya persamaan di depan hukum, perbatasan pemerintahan secara konstitusional, proses hukum yang wajar, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya saya akan membahas nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yaitu yang pertama kesadaran akan pluralisme, yang kedua jujur dan pikiran yang sehat, yang ketiga demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etika baik, yang keempat demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan, yang kelima demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Selanjutnya saya akan membahas apakah manfaat demokrasi. Manfaat demokrasi ialah kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaharuan kehidupan sosial. Yang terakhir saya akan membahas karakteristik dari demokrasi Indonesia. Karakteristik demokrasi menurut Sanusi 1999 mengidentifikasikan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal dengan The 10 Pillars of Indonesian Constitutional Democracy, yang terdiri dari pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia, yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat, yang kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara, yang keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah, yang ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi hukum atau rule of law, yang kedelapan, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas, yang kesembilan, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir, 10, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Baiklah teman-teman, sekianlah presentasi yang dapat saya bacakan pada hari ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.